Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak, silahkan duduk. Ini Mbak Latifah ya, yang kemarin udah WA saya ya, dari via WhatsApp ya. Oke, Mbak Latifah ini habis dari mana? Kalau enggak? Tadi habis dari pos aja sih Pak, dari mana-mana. Oh, dari kos langsung sini. Hari ini nggak ada kegiatan apapun gitu. Nggak ada. Mbak Latifah sebenarnya kuliah atau kerja? Kuliah Pak, Oh kuliah, kuliah di mana Mbak kalau boleh tahu? di UNS, Di mana? Jurusan apa? jurusan PK. Jurusan BK ya Mbak ya. Jadi Mbak Latifah kan kemarin udah ngomongin saya nih, Mbak Latifah datang ke sini. Terima kasih Mbak Latifah udah datang, udah mungkin udah nyempetin waktu. Terus Mbak Latifah juga udah sekali lagi datang ke sini. Nah mungkin sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke sesi konseling ya Mbak Latifah, ini saya ada ini saya ada konsen sama sensi, dibaca dulu nanti saya jelaskan. Ini untuk apa ya Pak ya? Jadi inform konsen itu nanti kayak persetujuan gitu Mbak. Jadi Mbak Latifah nanti kita tanda tangan di bawah, saya juga tanda tangan itu supaya Mbak Latifah yakin kalau misal cerita ini itu cuma sampai di sini saja, di ruang konseling ini saja, nggak bakal bisa keluar kemana-mana. Jadi rahasia tetap saya jaga, boleh diisi dulu. Mas Pak. Ini juga diisi Pak. Ya, itu presensi buat kehadiran Mbak Latifah hari ini, dan mungkin nanti kalaupun Mbak Latifah selanjutnya ada janji lagi dengan saya, mungkin ketemu saya lagi, nanti bisa diisi presensi di selanjutnya. Jadi itu kayak rekapan gitu. Terima kasih Mbak Latifah. Oke nih Mbak Latifah, sebelumnya kan Mbak Latifah udah cerita di via WhatsApp ya, cerita, dan mungkin setelah ini Mbak Latifah bisa cerita lebih lanjut, mungkin lebih dalam. Mbak Latifah mungkin jangan ragu untuk mengeluarkan semua cerita Mbak Latifah yang ingin diungkapkan, karena di sini kami menjaga sekali asas kerahasiaan, yang dimana seperti yang tadi saya bilang, cerita Mbak Latifah tidak akan sampai kemana-mana, bahkan keluar dari ruang konseling ini sekalipun. Mbak Latifah bisa bebas buat mengeluarkan isi hati Mbak Latifah. Mbak Latifah bisa cerita seadanya, Mbak Latifah bisa cerita selengkap-lengkapnya. Mungkin Mbak Latifah ini di sini tuh ngekos atau atau mengaji Dengan kontrak Pak sama teman-teman saya. kontrak Mbak Latifah. Jadi jauh dari rumah ya sebenarnya. Iya. Mbak Latifah asli mana sebenarnya? Ini Sukoharjo Pak, tapi sebenarnya yang pojok gitu. Jadi jauh, kalau mau PP itu 45 sampai 1 jam Pak. Jadi Sukoharjo yang bagian bukan kota ya Mbak? Kota Iya. sama kota itu masih kemana? Masih 20 menitan buat masuk ke dalam. Jadi dari kota aja masih 20 menit ya? Dari, Iya. Itu dari kota Sukoharjonya bukan Iya. kota Solonya ini. Iya. Berarti jauh banget ya Mbak? Itu Mbak Latifah kayak gitu misalkan mungkin kalau yang ngontrak kayak gitu kan biasanya dari luar kota ya Mbak, dari luar kota, dari mungkin dari Semarang. Itu Mbak Latifah mungkin izin ke orang tua dibolehin. Iya Pak, boleh, karena kemarin tuh sempat habis kecelakaan kan, jadi kayak ya untuk hati-hati biar nggak banyak naik motor, jadi ngontrak aja deh. Oh, buat jaga-jaga ya Mbak? Iya. Itu ngontrak sama teman satu prodi atau? Enggak, sama teman-teman ngaji aja tuh Pak, main di waktu.
teman-teman di luar prodi juga. Iya. Mbak Latifah ini malah cenderung dekatnya mas sama teman-teman di luar prodi ya, kayak Iya. kontraknya, kayak mainnya juga teman-teman di luar prodi. Mbak Latifah kegiatannya tadi ngaji ya? Seminggu sekali aja sih Pak. Terus juga sama teman-teman yang di kontrakan itu. Iya. Ngajinya di mana kalau boleh tahu? Ya kadang di kontrakan itu kadang pindah-pindah juga sih Pak, fleksibel. Dan itu kayak Mbak Latifah sama teman-temannya Mbak Latifah tuh mungkin udah kayak satu frekuensi gitu ya, kayak satu tujuan, sering ngaji bareng. Terus kadang apakah sering kayak ikut apa ya namanya pengajian gitu. Ya kadang ikut juga Pak, kalau weekend gitu kosong kita ya udah bareng-bareng gitu. Dulu Mbak Latifah tuh apa mondok? Iya Mondok juga ya, teman-temannya setelah selesai mondok terus kuliah, akhirnya ketemu sama teman-teman yang sama juga kayak itu. Dulunya teman satu pondok, sebelumnya emang kenal atau kenal baru aja? kenal baru aja sih Pak, baru kuliah ini. Dulu dikenalin sama temen yang sepondok juga. Jadi itu temennya Mbak Latifah itu temen dari pondok juga. Jadi dikenali, terus habis itu Mbak Latifah malah dekat sama temennya itu. Iya. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja nih Mbak Latifah. Kayak silakan Mbak Latifah ingin menceritakan tentang apa. Mbak Latifah bisa terbuka semuanya, bisa cerita ke saya apa adanya, saya bakal jaga rahasianya dan cerita Mbak Latifah. Ini sih Pak, apa namanya, saya tuh kadang kayak merasa sungkan atau takut gitu kalau mau berinteraksi sama dosen ataupun sama ya guru yang mungkin yang tua gitu. Apa kayak mungkin kayak saya tuh kayak lihat teman, kok teman saya kok bisa nih ya sama dosen gitu, kok bisa kayak ngomong biasa gitu. Jadi apa adanya tuh ya wes disampaikan aja gitu. Tapi kan saya tuh nggak bisa kalau sama dosen ataupun yang sama yang tua lah, itu nggak bisa ya los gitu kalau ngomong. Pasti kayak agak ada rasa kayak takut salah gitu sama ya sama dosen itu. Terus mungkin dan saya tuh kalau merasa salah, kalau nanti kalau saya melakukan kesalahan gimana ya responnya, nanti saya dimusuhin gimana ya gitu. Dan namanya dulu kan juga saya di pondok ya Pak, kebetulan. Nah itu ada apa namanya, ada ustazah gitu kayak responnya waktu saya ada masalah itu ya udah responnya kayak dari laut kecilnya kurang enak gitu. Jadi dari saya masih bawa sampai sekarang, nanti gimana ya kalau misal saya ngomong salah ke dosen atau saya ada perbuatan salah ke dosen itu nanti saya dimusuhin apa enggak ya kayak gitu. Jadi kayak ceritanya itu Mbak Latifah sekarang tuh kayak takut gitu buat berbicara yang mungkin kayak ngajak ngobrol sama dosen, terus tanya-tanya sama dosen itu Mbak Latifah takut. Bisa. Tapi ketakutan Mbak Latifah itu mungkin dilandasi oleh kejadian di masa lalu Mbak Latifah tadi yang ketika Mbak Latifah izin ke ustazah Mbak Latifah, raut wajahnya dia seperti marah, terus mungkin suaranya kayak tajam kayak gitu, tatapannya juga kayak gak enak gitu, kayak menjadikan rasa trauma Mbak Latifah buat kehidupan sekarang kayak gitu, kayak dosen sekarang gitu. Terus kalau boleh tahu kayak Mbak Latifah tuh misal kan Mbak Latifah bilang Mbak Latifah takut nih sama dosen, kalau Mbak Latifah kayak misal terpaksa harus ngobrol sama dosen itu tuh apa sih yang dirasain Mbak Latifah? Kayak agak deg-degan aja sih Pak, takut salah. Kayak takut salah ngomong kayak gitu ya? Iya.
kan Mbak Latifah ini udah semester berapa ya? Kalau Semester 3 Pak. semester 3, berarti itu udah sekitar 1,5 tahunan ya? Iya. Berarti kan Mbak Latifah udah tahu nih karakteristik dosen-dosen yang Mbak Latifah, karena Mbak Latifah udah 1,5 tahun di jurusan itu kayak apa aja sih kayak dosen Mbak Latifah ya mungkin karakteristiknya sama kayak ustazahnya Mbak Latifah? Sebenarnya nggak ada sih Pak, kayak nggak tahu, tapi kayak masih kerasa aja kalau ngomong sama dosen tuh bawaannya kayak ya udah takut gitu, nggak bisa ngomong yang santai gitu. Di dosen Mbak Latifah itu mah menurut Mbak Latifah tuh nggak ada yang kayak mungkin apa ya, karakteristiknya sama kayak ustazahnya Mbak Latifah ya. Tapi Mbak Latifah karena mungkin sebelumnya punya rasa trauma, Mbak Latifah sekarang kayak walaupun dosennya itu nggak ada yang sama kayak ustazahnya Mbak Latifah dulu, nggak ada yang mungkin nggak ada yang galak, terus semuanya mungkin baik, tapi Mbak Latifah tetap kayak menyimpan rasa traumanya itu. Kayak apa sih yang selalu dirasain Mbak Latifah kalau Mbak Latifah nyimpen terus rasa trauma itu? Sebenarnya saya juga ya pengen cerita gitu, apa kayak ya mungkin dengan saya bercerita, menceritakan apa yang saya rasakan mungkin bisa lebih lost aja nantinya. Terus kan tadi Mbak Latifah ngontrak nih sama teman-teman, mungkin teman-teman ngajinya Mbak Latifah yang mungkin mereka semua juga sebelumnya dari pondok juga atau Ada yang enggak. ada yang enggak, tapi juga ada dari yang pondok juga. Iya. Kayak pernah sih apa pernah nggak sih Mbak kalau Mbak Latifah tuh kayak cerita ke mereka pengalaman Mbak Latifah di masa lalu? Mungkin kan mereka semua juga mungkin ada yang dari pondok juga, mungkin kan juga sama ya situasinya kayak Mbak Latifah ya harusnya dibeli sama ustazah gitu. Itu apa Mbak Latifah tuh kayak pernah nggak cerita ke temennya Mbak Latifah mungkin dari pondok ataupun di luar pondok? Enggak sih, enggak pernah sih Pak. Baru ini cerita gitu. Tapi sebelumnya Mbak Latifah tuh kayak memendam semua rasa trauma ini sendiri ya. Iya. Mbak Latifah nggak berani buat mengungkapi, nggak berani buat cerita gitu. Kalau beritahu nih alasan Mbak Latifah kenapa sih nggak mau ceritakan, Mbak Latifah mungkin kan udah satu kontrakan nih ya kan, dan mungkin tinggalnya ada satu atap ya gitu, makan bareng, terus mungkin kan kalau misalnya ada lagi kumpul kayak gitu ya kumpul bareng gitu. Kenapa sih Mbak Latifah nggak mau cerita? Apakah temannya Mbak Latifah tuh bukan tipe kalau orang yang support Mbak Latifah, atau temannya Mbak Latifah
beneran ya udah keluar gitu, bukan izin pulang doang gitu. Akhirnya kayak mungkin saya kecewa gitu, terus akhirnya saya pun yang kena kayak emang kamu emang kenapa kamu kayak di sini, terus kayak saya ngerasanya dimarahin gitu, padahal kayak ya udah kalau misal nggak diizinin ya udah gitu loh Pak. Maksudnya pas itu kan emang lagi corona, jadi memang minimalisir meminimalisir buat santri-santrinya itu keluar gitu. Akhirnya ya udah nggak diizinin, terus kayak dibilangin kan diminta sama kepala sekolahnya langsung ya, nah Ustaz gitu manggilnya, nah katanya Ustaz tuh kalau kamu mau keluar Ustaz tuh nggak hidup, Ustaz tuh nggak ada apa, kira kalau kamu keluar ya keluar aja sana, kayak istilahnya kayak udah biarin kayak benar-benar marah gitu sama saya. Terus juga senyumnya tuh kayak senyumnya juga agak sinis, terus ngomongnya juga ya apa sih kamu belum aja masuk mau keluar gitu. Ini kayak udah lah. Jadi mungkin awal dari semuanya itu karena salah paham dulu ya kalau menurut Mbak Latifah. Kalau cerita dari Mbak Latifah tadi kayak ada kesalahpahaman dulu antara orang tua dari Mbak Latifah dengan mungkin yang ustazah yang disebut wali kelas itu ya, dengan dari pondok itu. Terus mungkin kan setelah itu kan Mbak Latifah sadar ya kan kalau misal itu tuh berawal dari salah paham gitu. Itu apakah kayak ustazahnya itu cari tahu kayak maksudnya apa dari orang tua Mbak Latifah? Ada tuh Mbak Latifah ingin buat izin buat pulang ya, bukan buat keluar kan ya Mbak Latifah. Terus tapi tanggapannya dari ustazahnya Mbak Latifah tuh Mbak Latifah izin buat keluar dari pondok. Mungkin kalau jadi bilang ya kayak keluar dari pondok ya keluar dari pondok selamanya ya gitu. Tapi kan Mbak Latifah sebenarnya pengennya cuma izin pulang aja gitu. Terus nanti kan baru lagi ke pondok itu kayak, terus kan setelah itu habis itu Mbak Latifah diizinkan buat pulang atau Enggak, berarti Mbak Latifah masih tetap di situ. Terus apakah kayak setelah itu tuh perlakuan dari ustazah Mbak Latifah kayak beda gitu tuh Mbak Latifah? sebenarnya nggak tahu ya Pak beda apa enggak. Saya kayak udah takut gitu, jadi nggak terlalu memperhatikan perilakunya. Sebenarnya mungkin emang wajahnya emang agak kurang ramah gitu sama teman-teman tuh. Ada teman saya juga ada yang kayak cerita apa namanya merasa agak takut gitu sama ustazahnya itu. Terus saya kiranya ya udah mungkin emang gitu. Jadi kan tadi sebelum Mbak Latifah kayak bilang itu masalah ya. Orang tua Mbak Latifah tahu tentang masalah Mbak Latifah? Nggak tahu. Jadi orang tua nggak tahu. Mbak Latifah juga belum ada, mungkin belum ada keberanian buat cerita ke orang tua juga. Jadi saya paham. Terus yang situ kayak perilaku ustazahnya itu perlakuannya ke Mbak Latifah sama ke orang lain kayak sama atau beda, kayak misal ustazahnya itu kalau sama Mbak Latifah kayak sinis, tapi kalau orang lain kayak seni kayak gitu, kayak membeda-bedakan antara Mbak Latifah dengan yang lain. Kayaknya nggak ada sih Pak sebenarnya. Jadi ya emang karakteristik orangnya itu emang seperti itu. Iya. Jadi itu kayak merata. Kalau misal sinis itu ke orang lain juga sinis, kayak cuma ke Mbak Latifah itu. Itu berarti ustazahnya yang terkenal mungkin kalau sekarang bahasa anak kuliah dosen pintar ya gitu. Iya mungkin Pak. Dan itu dulu kayak guru yang mungkin galak seperti itu, disikaputin sama teman-teman Mbak Latifah, bahkan sama Mbak Latifah sendiri juga takut seperti itu. Nah kan Mbak Latifah dan cerita nih, dan cerita semuanya, dan cerita kayak akar permasalahannya apa gitu. Saya ingin menggunakan satu teknik juga, yaitu namanya teknik Simson. Jadi
jadi nanti di hadapan Mbak Latifah saya ingin kayak memainkan imajinasi Mbak Latifah. Jadi di depan Mbak Latifah nanti kayak saya suruh Mbak Latifah untuk membayangkan bahwa ustazahnya Mbak Latifah yang dulu ada di pondok itu beliau hadir di sini juga, dan di hadapan Mbak Latifah nanti setelah itu Mbak Latifah ingin ngomong apa saja ke ustazahnya, terus habis itu nanti Mbak Latifah bisa menanggapi juga. Seperti itu. Apa Mbak Latifah paham? Menanggapinya itu Jadi menanggapinya itu Mbak Latifah setelah jadi Mbak Latifah cerita semuanya, Mbak Latifah bisa pindah kursi. Jadi Mbak Latifah pakai POV lain. Mbak Latifah itu menggunakan POV dari ustazah Mbak Latifah. Apa yang ingin disampaikan ustazah Mbak Latifah? Mungkin salah satu dimulai saya buat pindah kursi dulu ya. dimulai saya di sini Pak. Iya, Mbak Latifah bisa mulai di situ dulu. Mbak Latifah bayangkan kalau di depan Mbak Latifah ini ada ustazahnya Mbak Latifah. Mbak Latifah ini cerita apapun silakan Mbak Latifah. Bayangkan saya ini nggak ada, dan yang ada di depan Mbak Latifah ini cuma ustazah Mbak Latifah. Mbak Latifah ingin bicara apa saja, silakan. Mungkin saya pengen bilang gitu ke ustazah bahwa ternyata perbuatan saya bukan sesimpel itu loh. Perbuatan saya itu walaupun mungkin kiranya ini tuh sepele gitu, ini emang jadi karakternya hantu buat melakukan masalah, tapi ternyata respon ustazah saya tuh buat saya tuh takut gitu sama ustazah. Yang dulu mungkin saya bisa berprestasi di SMP, tapi karena di SMA saya punya ketakutan sama ustazah, kan sama ustazah saya kurang bisa berpartisipasi aktif di pelajaran. Akhirnya saya juga menurun di SMA, saya dan beberapa orang lagi jadi juara kelas. Saya udah minta maaf ke dia, saya juga minta
bisa menjadi pelajaran buat kamu untuk menghadapi masalah-masalah kamu nanti di kehidupan selanjutnya. Dan mungkin ya saya selalu mendoakan kamu biar kamu itu tetap menjadi pribadi yang terbaik dari dirimu. Kamu selalu mengusahakan yang terbaik walaupun mungkin banyak orang yang membenci kamu, karena banyak orang yang gak merespon baik kamu. Tapi saya tetap berharap walaupun mungkin dulu respon saya kurang baik, saya tuh sebenarnya tetap sayang ke kamu, tetap peduli ke kamu. Mungkin udah Berarti kan sama Latifah udah nih kayak mengungkapkan dari sudut pandang ustazahnya Mbak Latifah. Nah, setelah itu Mbak Latifah pengen nggak sih menanggapi sudut pandang dari ustazahnya? Mungkin dikit aja Pak. Kalau sebelumnya tidak menanggapi. Oke, ya saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin apapun yang saya lewati dulu, ya udah itu ya tidak menjadi pengalaman aja. Tapi saya juga berharap sudah nggak lagi seperti itu. Saya pengen ya sudah berperilaku ke orang lain itu lebih ramah lagi, nggak kayak seperti dulu lagi. Ya sudah cukup. Tidak ingin ada yang menambahkan itu kalau Mbak Latifah pengen menjadi sudut pandang ustazahnya itu. Ya udah sih Bang. Jadi Mbak Latifah tadi sudah menjadi diri Mbak Latifah sendiri mengungkapkan semua isi hati Mbak Latifah. Mbak Latifah sudah membayangkan bahwa di hadapan Mbak Latifah itu ada ustazahnya Mbak Latifah. Terus Mbak Latifah juga udah jadi ustazahnya Mbak Latifah menanggapi tentang mungkin tadi rasa trauma Mbak Latifah, terus rasa takut Mbak Latifah tadi yang diungkapkan oleh ustazahnya tadi. Mungkin sedikit saya mendengar tentang bahwasannya emang ustazah Mbak Latifah itu emang ya pribadi yang seperti itu, tapi intinya ustazah Mbak Latifah itu tetap sayang sama Mbak Latifah, tetap peduli sama Mbak Latifah, tetap mendoakan yang terbaik buat Mbak Latifah. Sekarang mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Latifah, apakah Mbak Latifah masih mengalami rasa takutnya itu saat ini? Ini masih dikit Pak. Berarti sudah berkurang ya, mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya mungkin. Iya. Mbak Latifah tadi kan sudah mengungkapkan kan usia Mbak Latifah, terus tadi Mbak Latifah juga saya sudah suruh menjadi ustazahnya buat menanggapi tadi tentang permasalahan Mbak Latifah. Terus kan itu kejadian yang ada di masa lalu itu kan Mbak Latifah. Terus tadi ustazahnya juga bilang bahwasanya kalau tetap mendoakan yang terbaik buat Mbak Latifah ke depannya, buat Mbak Latifah di masa depan, buat mungkin pendidikan selanjutnya Mbak Latifah seperti itu. Nah, apakah Mbak Latifah ini kayak pengen nih untuk fokus ke masa sekarang ya sekarang, dulu ya dulu kayak mungkin sekarang here and now kayak gitu. Apakah Mbak Latifah tuh pengen buat terapin menghadapi perilaku yang seperti itu. Jadi yang berlalu tetap berlalu, yang sekarang yang ada di dalam Mbak Latifah ya itu yang berjalan. Mungkin iya Pak. Saya tuh pengen kayak ya udah pengalaman yang di rumah, udah jadi pelajaran aja. Kalau misal ada hal yang kurang mengenakan atau kurang buat nyaman gitu, itu ya udah yang dulu aja. Sekarang mah gak usah dipikirin, sekarang kan situasinya udah beda, gimana udah beda, jadi kayak udah ngapain juga mikir kayak gitu. Jadi Mbak Latifah juga sebenarnya pengen juga memikirkan masa sekarang daripada terjebak di masa lalu. Dan mungkin kalau boleh tahu nih, kayak apa aja sih yang
sini bakal Mbak Latifah lakuin. Dan Mbak Latifah tadi udah walaupun secara tidak langsung beliau juga saya ibaratkan saya memainkan imajinasi Mbak Latifah untuk menghadirkan beliau di sini. Mbak Latifah udah mungkin mengungkapkan beberapa kalimat tadi, dan juga sudah kayak mungkin ngobrol sama Ustazah Mbak Latifah. Mbak Latifah sudah tahu kenapa alasannya Ustazah Mbak Latifah seperti itu, dan Mbak Latifah tahu sebenarnya Ustazah Mbak Latifah itu tidak seperti yang Mbak Latifah pikirkan sebelumnya. Mungkin di sini itu apa sih yang ingin Mbak Latifah lakukan? Kayak tadi yang Mbak Latifah ada nih rasa trauma gara-gara masa lalu ya. Terus Mbak Latifah kan dosen sekarang itu Mbak Latifah takut, padahal tadi Mbak Latifah bilang bahwa dosen-dosen Mbak Latifah sekarang nggak ada yang mungkin wajahnya ataupun mungkin perkataannya yang sama kayak Ustazah Mbak Latifah. Kayak Mbak Latifah yang melakukan apa sih yang bisa gitu? Mungkin saya pengen apa namanya pengen memperbaiki mindset saya, bahwasanya yang namanya salah mah itu manusia yang wajar gitu. Manusia pasti kan membuat salah gitu, jadi kayak ya kamu buat salah mah nggak apa-apa, terlepas dari respon orang lain gimana. Kalau ada orang yang kurang merespon dengan baik, ya udah, yang penting kamu itu fokus untuk memperbaiki diri kamu, nggak fokus kepada kesalahan kamu. Kalau kamu merasa diri kamu salah, ya minta maaf dan diperbaiki, udah itu aja. Nggak usah mempedulikan respon orang lain ke kamu itu gimana. Ya itu udah apa namanya memaafkan kamu apa belum, yang penting kamu fokus buat memperbaiki diri aja. Nanti kamu lama juga orang itu merespon baik juga kok. Nggak selamanya orang itu pasti berbuat buruk. Terus Mbak Latifah kayak udah menentukan kayak planning ke depannya Mbak Latifah ya tadi ya. Kayak Mbak Latifah kan mau kalau orang salah itu ya wajar, namanya manusia, pasti juga bisa berbuat salah. Terus kalau misal ada orang yang merespon tidak baik, ya udah kayak kita jalanin aja, nanti juga dia juga merespon baik juga ke kita kalau kita juga baik ke mereka. Nah itu sekarang apakah kan tadi Mbak Latifah traumanya sampai masa sekarang ya, sampai ke dosennya, apakah di sini itu Mbak Latifah masih ada nih rasa takut buat ngomong ke dosen, buat ngobrol sama dosen? Saya sih pengennya enggak ya Pak, biar saya itu bisa bisa mengeksplor ilmu-ilmu dari dosen itu lebih luas lagi. Kalau saya nggak berani bertanya ke mereka, nggak berani untuk bergaul dengan mereka, istilahnya itu ya nanti kamu kuliah mah dapat apa yang ada di kelas doang, ada tambahan lainnya yang mungkin lebih bermanfaat buat kehidupan selanjutnya setelah kuliah ini. Tapi setelah ini Mbak Latifah kayak pengen buat memberanikan buat mungkin ngajak ngobrol ke dosen, apalagi Mbak Latifah kan sudah 1,5 tahun ya di jurusannya Mbak Latifah ya, dan Mbak Latifah tahu tentang gimana sih dosen-dosennya Mbak Latifah, gimana cara mereka mengajar kan, itu juga cerminan dari perilaku dia juga kan, juga mungkin sifat-sifat dari dia juga kan juga Mbak Latifah sudah ketahui. Nah Mbak Latifah kayak ingin gitu buat memberanikan diri buat ngajak ngobrol, terus mungkin mencari tahu tentang ilmu selain yang mungkin ada yang di dalam kelas gitu. Kayak Mbak Latifah tuh pengen kuliah Mbak Latifah tuh nggak cuma hanya dapat apa yang didapatkan di dalam kelas saja, bahkan Mbak Latifah pengen sampai mungkin di luar kelas Mbak Latifah dapat pelajaran apa, mendapatkan apa seperti itu. Terus mungkin sekarang setelah ini Mbak Latifah bisa buat fokus ke masa sekarang. Mbak Latifah lagi juga bisa buat untuk tidak memikirkan masa lalu, karena masa lalu membuat Mbak Latifah tuh tahu Mbak Latifah bakal belajar dari masa lalu untuk masa sekarang. Nah mungkin Mbak Latifah udah tahu semuanya, Mbak Latifah udah
plong gitu ya kan, rasanya udah cerita semuanya seperti itu. Nah, mungkin karena waktu udah hampir habis, jadi mungkin sesi konseling kita kali ini bisa diakhiri terlebih dahulu. Nanti kalaupun Mbak Latifah ingin cerita lagi ke saya, Mbak Latifah bisa menghubungi saya. Nanti kita atur jadwal, kita bisa bertemu lagi di sini, kita bisa cerita-cerita lagi di sini. Mungkin di waktu yang berbeda karena mungkin sesi konseling kali ini udah habis. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Udah Pak, mungkin lain kali aja. Yang mungkin untuk saat ini udah cukup ya Mbak. Mungkin nanti kalau misalnya nggak bisa, Mbak Latifah bisa kalau Mbak Latifah ingin cerita-cerita lagi, ada yang belajar lagi, entah itu sama ataupun masalah yang berbeda, Mbak Latifah bisa buat chat via WhatsApp ke saya. Nanti kita atur jadwal. Nanti mungkin kan Mbak Latifah kuliah ya ini ya, jadi kan nggak bisa kan saya buat nentuin waktu sendiri. Jadi kita bisa negosiasi waktu dimana saat saya free dan Mbak Latifah free juga. Oke, mungkin terima kasih Mbak Latifah dan cerita semuanya. Mbak Latifah udah sukarela buat berbagi cerita ke saya. Mbak Latifah juga udah mungkin paham tentang diri Mbak Latifah juga, paham tentang Ustazah Mbak Latifah juga, dan Mbak Latifah juga udah buat berani untuk setelah ini ngobrol dengan dosen, berani untuk ngajak bicara dosen, berani untuk bertanya ke dosen. Mungkin sesi konseling kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mbak Latifah. Boleh saya tanya dulu? Dah, yes.